Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, terima kasih masih setia di saluran One Inspirasi. Saluran yang senantiasa menghadirkan cerita, sejarah, asal-usul, dan legenda dari daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Di video kali ini, saya akan menyajikan sebuah cerita menarik yang datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang berjudul Sandubaya dan Lala Seruni. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada zaman dahulu, saat kerajaan Lombok dipimpin oleh Prabu Kertajagat atau Prabu Kertajaya, hiduplah sepasang suami istri muda, yaitu Sandubaya dan Lala Seruni. Kecantikan Lala Seruni tiada duanya di negeri itu. Wajahnya bagaikan bulan purnama, putih bersih dan cemerlang bersinar. Pada suatu malam, Sandubaya bersama istrinya sedang beribadah di Pura Kayangan. Dengan khusyuk, keduanya duduk di atas sehelai tikar sambil mengatupkan kedua telapak tangan di depan ubun-ubun dan ujung jari-jari mereka menjepit sehelai bunga. Di depan mereka tampak sebuah dupa sebagai pengantar sembah mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai berdoa, keduanya pun bersiap-siap untuk pulang. Dan ketika mereka hendak meninggalkan pura, tiba-tiba Prabu Kertajaya datang bersama rombongannya, juga bermaksud untuk bersembahyang. Melihat kedatangan sang raja, Sandubaya dan Lala Seruni segera memberi hormat. Prabu Kertajaya pun membalasnya dengan senyum dan tatapan yang penuh dengan kekaguman kepada Lala Seruni. Ia terus memperhatikan istri Sandubaya itu saat berjalan meninggalkan pura, hingga hilang dari pandangannya. "Hai Pati, siapa wanita cantik itu? Apakah kamu mengenalnya?" "Hamba Baginda Prabu. Wanita itu bernama Lala Seruni, sedangkan pemuda yang bersamanya itu adalah suaminya. Mereka baru saja menikah beberapa hari yang lalu," jelas sang Pati. Rupanya, Prabu Kertajaya terpikat pada kecantikan Lala Seruni. Wajah cantik wanita itu terus berbayang-bayang dan mengganggu konsentrasinya saat bersembahyang. Dan pada saat itu, timbullah niatnya untuk memperistri Lala Seruni, walaupun wanita cantik itu telah bersuami. "Aku harus mendapatkan wanita cantik itu," kata Prabu Kertajaya dalam hati. Usai sembahyang, sang Prabu segera mengajak rombongannya kembali ke istana dan mengumpulkan para penasehatnya di ruang sidang untuk membicarakan rencananya tersebut. "Lala Seruni adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat di negeri ini. Aku harus merebutnya dari tangan Sandubaya," kata sang Prabu kepada para penasehatnya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu caranya?" Semua pembesar kerajaan yang hadir terdiam sejenak. Mereka sedang berpikir keras untuk menjawab pertanyaan raja mereka. Dan tak berapa lama kemudian, sang Pati angkat bicara untuk menyampaikan isi pikirannya kepada sang Prabu. "Ampun Baginda Prabu, hamba tahu caranya," kata sang Pati. "Apakah itu wahai Pati? Ayo, cepat katakan," desak Prabu Kertajaya dengan tidak sabar. "Menurut hamba, sebaiknya kita mengajak Sandubaya berburu ke hutan, lalu kita lenyapkan nyawanya dengan seolah-olah diterkam binatang buas. Dengan cara ini, Lala Seruni tidak akan mencurigai kita," saran sang Pati. "Wah, kamu memang cerdas, Patihku," puji sang Prabu. "Aku terima usulan itu." Dan keesokan harinya, Prabu Kertajaya segera mengutus beberapa orang prajuritnya ke rumah Sandubaya untuk mengajaknya berburu ke hutan Gebong. Setiba di sana, para utusan segera menyampaikan perintah sang Prabu kepada Sandubaya. Sementara itu, betapa terkejutnya Sandubaya dan Lala Seruni saat melihat kedatangan mereka yang secara tiba-tiba. Apalagi, baru kali ini mereka didatangi oleh para prajurit kerajaan. "Maaf, ada apa gerangan tuan-tuan datang kemari?" tanya Sandubaya penasaran. "Begini Sandubaya, kami diutus kemari untuk mengajak kamu pergi berburu ke hutan Gebong bersama sang Prabu," ungkap salah seorang utusan. "Besok pagi sang Prabu menunggumu di istana untuk kemudian berangkat bersama-sama ke hutan." Sandubaya tak kuasa menolak ajakan sang Prabu.
Ia adalah rakyat yang amat taat kepada rajanya. Baiklah Tuan, hamba siap memenuhi titah sang Prabu, jawab Sandubaya. Setelah para utusan tersebut pergi, Lala Seruni mendekati suami tercintanya dan berkata, "Kakak, sejak kedatangan prajurit tadi, adik merasakan firasat yang buruk dengan ajakan raja itu. Sebaiknya kakak mengurungkan niat itu," bujuk Lala Seruni. "Adikku sayang, relakanlah kakak pergi, semoga saja tidak akan terjadi sesuatu pada diri kakak," kata Sandubaya menenangkan hati istrinya. "Bila besok kuda kakak Gagarmayang pulang sendirian, itu berarti kakak telah tiada. Kakak menunggumu di pantai Mangangabaris," pesan Sandubaya lebih lanjut. Dan keesokan harinya, Sandubaya memacu kudanya yang bernama Gagak Mayang menuju istana dan diikuti oleh anjing kesayangannya yang bernama Geta. Setiba di istana, ia bersama rombongan Prabu Kertajaya pun berangkat ke hutan Gebong dengan membawa alat perburuan seperti tombak, golok, dan panah. Setiba di hutan Gebong, semua anggota rombongan segera mencari binatang buruan. Sementara itu, Sandubaya terlihat seorang diri menunggang kudanya yang sedang mengincar seekor babi huta yang bersembunyi di balik rerimbunan semak belukar. Dan dengan konsentrasi penuh, ia perlahan-lahan menarik tombak yang ada di tangannya lalu melemparkannya ke arah babi hutan itu. Namun apa yang terjadi? Aduh! Sandubaya menjerit kesakitan karena sebuah tombak menancap di punggungnya. Ia pun terjatuh dari atas punggung kudanya dan tewas seketika. Rupanya, bersamaan dengan ia melemparkan tombaknya ke arah babi hutan itu, seorang prajurit menombaknya dari belakang. Melihat tuannya tak bergerak lagi, si Getah menyalat dan segera menyerang prajurit itu. Namun, anjing kesayangan Sandubaya itu pun ditombak oleh para prajurit hingga mati. Kuda Gagarmayang yang melihat peristiwa itu segera berlari pulang. Sementara itu, di rumah, Lala Seruni sudah gelisar sejak kepergian suaminya. Ia terus berdoa agar laki-laki yang dicintainya tetap selamat. Namun, semua harapan itu pupus saat melihat Gagarmayang pulang sendirian. "Oh, kakak, kamu benar-benar telah pergi meninggalkan adik," kata Lala Seruni. Dan tanpa berpikir panjang, Lala Seruni segera menunggangi kuda Gagak Mayang, lalu memacunya menuju hutan Gebong. Setibanya di sana, ia pun tak kuasa menahan tangis saat melihat mayat suaminya. Prabu Kertajaya pun, dengan kepura-puraannya berduka cita atas kematian Sandubaya di hadapan Lala Seruni. "Maafkan kami Lala Seruni. Kami tidak dapat menyelamatkan nyawa suamimu dari amukan babi hutan," bujuk Prabu Kertajaya. Meskipun tahu bahwa suaminya meninggal bukan karena kecelakaan, Lala Seruni tidak berkata apa-apa. Ia hanya pasrah atas nasib yang menimpa suaminya. Dengan bantuan para prajurit, mayat Sandubaya pun dibawa pulang untuk dikuburkan. Keesokan harinya, Prabu Kertajaya pun mengirim utusannya untuk menjemput Lala Seruni untuk dibawa ke istana. Mulanya, istri Sandubaya itu menolak, namun ia tidak kuasa melawan puluhan prajurit yang memaksanya. Kuda Gagak Mayang milik Sandubaya yang juga akan dibawa serta pun menolak dan menyepak para prajurit yang hendak menariknya. Sungguh malang nasib kuda itu. Ia terpaksa ditombak oleh para prajurit tersebut hingga mati. Setelah Lala Seruni tiba di istana, sang Prabu mulai membujuknya untuk dinikahi. Namun, janda muda itu menolaknya. Ia pun semakin yakin bahwa suaminya mati, bukan karena kecelakaan, tetapi memang sengaja dicelakai oleh sang Prabu yang ingin sekali menikahi dirinya. Hal itulah yang membuat sedih Lala Seruni. Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamar, serta tidak mau makan dan minum. Walaupun Prabu Kertajaya telah berkali-kali menjenguk dan membujuknya, dia tetap menolak untuk menikah dengan raja yang bengis itu. Setelah hatinya mulai tenang, Lala Seruni mulai terbuka pikirannya. "Kini saatnya aku harus bertindak," katanya dalam hati. Ketika sang Prabu datang lagi untuk membujuknya, Lala Seruni pun berkata, "Baiklah, Baginda Prabu. Hamba mau menikah dengan Baginda, tapi dengan satu syarat," ungkap Lala Seruni.
Apapun syarat itu, akan kupenuhi wahai kalan permaisuriku yang cantik, kata Prabu Kertajaya dengan nada merayu. Sebelum kita menikah, izinkan hamba mandi di pantai Menangabaris, pinta Lala Seruni. Tentu, itu syarat yang amat mudah, jawab Kertajaya. Besok, aku akan mengantarmu ke sana. Dan keesokan harinya pun, Prabu Kertajaya, bersama para punggawanya, mengantar Lala Seruni ke pantai Menangabaris. Setiba di sana, mereka pun mandi dengan bersukaria. Sedangkan Lala Seruni, tampak gelisah menunggu kedatangan suaminya. Agar gelagatnya tidak dicurigai oleh sang Prabu, ia sesekali menyelam, dan memercikkan air pada wajahnya. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba, sekuntum teratai berwarna merah dan besar, muncul dari tengah laut. Baginda, tolong ambilkan teratai itu untuk hamba, pinta Lala Seruni. Prabu Kertajaya pun segera memerintahkan beberapa prajuritnya untuk mengambil teratai itu. Ketika salah seorang dari mereka hendak memetiknya, tiba-tiba sekawanan ikan datang menyerang mereka hingga terluka parah. Melihat kejadian itu, sang Prabu segera turun tangan. Namun, ia pun diserang oleh kawanan ikan yang ganas itu hingga terluka. Sementara itu, bunga teratai yang besar itu terus bergerak menuju ke tempat Lala Seruni berdiri. Begitu mendekat, Lala Seruni pun naik ke atasnya. Dengan cepat, teratai itu bergerak ke tengah laut dan mengantarkan Lala Seruni ke tempat penantian suaminya. Menyaksikan kejadian itu, sang Prabu dan para prajuritnya hanya bengong. Mereka tidak mampu mencegahnya. Lala Seruni pun semakin jauh ke tengah laut hingga lenyap dari pandangan mereka. Dan menurut cerita, Lala Seruni dikabarkan hilang dan bertemu dengan suaminya di alam arwah. Sementara itu, kakak Sandubaya yang bernama Demung Brangbantut murka mendengar kesewenang-wenangan Prabu Kertajaya terhadap adik dan iparnya. Ia pun menyiapkan pasukannya untuk menyerang Prabu Kertajaya. Dan menurut cerita, pertempuran tersebut berlangsung cukup lama. Sesuatu hal yang menarik dalam peperangan ini adalah pasukan Kertajaya menggunakan senjata berupa binatang laut, sedangkan pasukan Demung Brangbantut menggunakan jajanan dan makanan lainnya. Penggunaan senjata yang demikian itu diusulkan oleh Prabu Rangkasari untuk menghindari korban jiwa. Akhirnya, pasukan Demung Brangbantut berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Lombok. Kekalahan itu membuat Raja Kertajaya malu, sehingga ia membenturkan kepalanya ke batu hingga akhirnya tewas di tempat. Sepeninggal Kertajaya, tahta kerajaan Lombok diduduki oleh Prabu Rangkasari. Raja Lombok yang baru itu amat cinta kedamaian. Ia pun kemudian mengajak Demung Brangbantut berdamai. Kakak Sandubaya itu pun menyetujuinya. Akhirnya, kerajaan Lombok kembali aman dan tenteram di atas kepemimpinan Prabu Rangkasari yang adil, arif, dan bijaksana. Nah, teman-temanku semua, itulah cerita dari kisah Sandubaya dan Lala Seruni. Semoga teman-teman semua terhibur, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Wassalam.